Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Azma Febianti dari FM23D dengan nomor induk mahasiswa 23416248201146. Pada video promosi kesehatan ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Andi Nurjakiah Amal Empram. Sepanjang 2 tahun terakhir terdata kasus penderita HIV/AIDS terjadi peningkatan di Kabupaten Ketapang. Kasus HIV di kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. KPA catat 21 kasus baru dan 4 orang meninggal dunia. Kementerian Kesehatan Indonesia terkait data teranyar jumlah penderita HIV/AIDS di tanah air tercinta dari 37.000 kasus baru HIV dan 6.800 penderita AIDS yang terdeteksi oleh institusi pemerintahan ini, diantaranya adalah 12.500 anak di bawah umur 14 tahun. Benarkah Indonesia darurat HIV/AIDS? Dari tahun ke tahun didapatkan data kasus HIV di Indonesia semakin tinggi. Pada Januari-September 2023, Kemenkes memproyeksikan ada 515.455 kasus HIV di Indonesia. Jumlah ODHIP yang ditemukan periode Januari sampai Maret 2023 sejumlah 13.279 orang dari 1.230.023 orang yang dites HIV dengan 10.924 orang mendapat pengobatan HRF. Pemeriksaan HIV di Indonesia pada periode Januari hingga Juni 2023 mencapai 3.182.913 orang. Ada estimasi kasus HIV atau AIDS di Indonesia sebenarnya sudah mencapai 270.000 penderita. Kasus HIV di Indonesia mayoritas terjadi pada kelompok usia 25 hingga 49 tahun dengan presentasi mencapai 49,9% dari total kasus. Kelompok usia 20 hingga 24 tahun menduduki peringkat kedua dengan presentasi 16,1%. Kenapa ya tahun ini HIV/AIDS semakin meningkat? Apakah kamu sudah tahu apa itu penyakit HIV/AIDS? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu. Menurut WHO, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS adalah stadium lanjut dari infeksi HIV. Bagaimana jika virus HIV masuk ke dalam tubuh? Virus HIV akan menyerang dan menghancurkan sel darah putih atau sel CD4. Semakin banyak sel darah putih yang dihancurkan oleh virus HIV, maka akan semakin lemah sistem imun seseorang. Akibatnya, tubuh akan sangat rentan terkena berbagai penyakit. Sehingga, jika tidak diobati akan mengakibatkan AIDS. Apa saja tanda-tanda infeksi HIV tahap awal? Infeksi HIV tahap awal ditandai dengan demam, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot dan sendi, kelelahan yang berlebih, ruam kulit, dan juga sariawan. Adapun tanda-tanda lanjut menuju AIDS yaitu penurunan berat badan drastis, diare kronis, demam tinggi yang berulang, batuk kering dan sesak napas, luka di mulut, alat kelamin dan anus, infeksi paru, keringat malam berlebihan, dan gangguan saraf atau fungsi otak. Bagaimana penularan HIV/AIDS? HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seks dan berganti-ganti pasangan tanpa kondom. Ini merupakan salah satu penularan HIV yang paling umum. Kedua, berbagi jarum suntik, misalnya pada pengguna obat suntik. Yang ketiga, transfusi darah yang terkontaminasi terjadi karena proses donor darah yang sangat ketat. Yang keempat, dari ibu ke anak pada saat hamil, persalinan, dan menyusui. Perjalanan HIV menuju AIDS. Tahap pertama, periode jendela 1-3 bulan. Tahap kedua, HIV positif 5-10 tahun. Tahap ketiga,
gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Tahap keempat, AIDS. Hal-hal yang tidak menularkan virus HIV. Tinggal satu remah dengan orang yang terinfeksi HIV. Berenang. Berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi. Makan bersama dengan orang yang terinfeksi. Berciuman. Berpelukan. Dan juga gigitan serangga. Hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan virus HIV. Bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS? Yuk kita bahas. Yang pertama, hindari perilaku yang beresiko, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan narkoba suntik, dan tidak berbagi alat pribadi. Yang kedua yaitu menggunakan kondom dengan benar. Gunakan kondom lateks setiap kali berhubungan seksual. Pastikan kondom digunakan dengan benar, yaitu sebelum terjadi kontak. Jangan disalahgunakan dan buang kondom setelah selesai digunakan. Ketiga, lakukan tes HIV secara rutin. Tes HIV sebaiknya digunakan secara rutin sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan, khususnya bagi mereka yang aktif secara seksual, pekerja medis, atau orang yang rentan terkena HIV. 4. Pendidikan dan edukasi. Edukasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, serta pengobatan itu sangat penting. Dan informasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual dan menghindari perilaku yang beresiko terkena HIV. 5. Obat pencegahan HIV. Propilaksis, prapajanan, PrEP. Obat ini dapat diminum oleh orang yang tidak terinfeksi HIV namun beresiko tinggi terpapar. Propilaksis, pascapajanan, PrEP. Obat ini dapat digunakan jika seseorang diduga baru terpapar HIV. 6. Pencegahan HIV lainnya. Pertama, sunat pada pria. Beberapa studi menunjukkan bahwa sunat dapat mengurangi resiko infeksi HIV. Dan ibu hamil yang HIV positif didiskusikan dengan dokter mengenai resiko penularan kepada janin dan perencanaan persalinannya. Ada terapi antiretroviral ART bagi orang yang sudah terinfeksi HIV. ART dapat membantu mengontrol jumlah virus dan mencegah penularan kepada orang lain. HIV bukan akhir dari segalanya. Dengan pengetahuan yang benar, tindakan yang tepat, serta dukungan dari sekitar, HIV dapat dikendalikan. Lindungi diri, sayangi sesama, dan cegah penularan HIV dari mulai sekarang.